Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita kali ini akan membahas terkait dengan kekhususan bulan Ramadan, khasais syahri Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan Ramadan dengan penuh keutamaan-keutamaannya dan kemuliaan-kemuliaannya. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang utama. Dan bulan Ramadan memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Jadi, apa yang akan kita jelaskan kali ini adalah kekhususan-kekhususan yang hanya dimiliki oleh bulan Ramadan. Yang pertama, bahwa bulan Ramadan merupakan bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala mulai menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Dan ini dijelaskan dengan sangat jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas, dan juga sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan kekhususan yang pertama di bulan Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat identik dengan Al-Quran. Ya, karena kata para ulama kita bahwa bulan Ramadan merupakan bulan di mana Al-Quran diturunkan. Sebagian mengatakan bahwa bulan di mana Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu di antara amalan yang sangat direkomendasikan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan seakan-akan tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran. Kemudian setelah itu keutamaan atau kekhususan bulan Ramadan yang kedua, bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat agung, yang mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga, yang menutup pintu-pintu neraka, dan juga membelenggu jin dan setan-setan. Nah, ini adalah kekhususan yang dimiliki oleh bulan Ramadan juga, yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Beliau mengatakan bahwa jikalau datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan itu. Jadi hadis ini mengabarkan kepada kita bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Pintu kebaikan terbuka lebar. Adapun pintu keburukan tertutup serapat-rapatnya. Oleh karena itu potensi manusia untuk menjadi manusia yang soleh, manusia yang bertakwa, manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sangat besar di bulan Ramadan. Kenapa? Karena faktor-faktornya itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga pintu surga dibuka selebar-lebarnya, dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, sedangkan jin dan setan yang selama ini menjadi biang kerok dan penyebab dari kemaksiatan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia bisa dengan bebas menentukan jalannya, ya, sehingga dia tidak diganggu oleh jin dan setan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kekhususan dari bulan Ramadan adalah bahwa bulan Ramadan memiliki satu malam yang sangat luar biasa, tidak ada bandingannya, yaitu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala
di dalam Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya. Wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar adalah malam-malam yang mana, dan malam Lailatul Qadar merupakan salah satu di antara malam yang ada dalam bulan Ramadan. Sebab kita tahu bahwa Al-Quran sebagaimana disebutkan oleh Allah tadi merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Nah, ini menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar berada di bulan Ramadan dan tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Dan kekhususan yang sangat besar ya dari malam Lailatul Qadar, bahwasannya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa malam Lailatul Qadar lebih mulia, lebih utama dibandingkan dengan 1000 bulan. Artinya jikalau kita berbuat baik, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut, maka sebanding dengan melakukan ibadah dan kebaikan selama 1000 bulan. Jadi seakan-akan usia kita bertambah 1000 bulan. Dan semua usia itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 1000 bulan bukan waktu yang pendek, tapi waktu yang sangat panjang. Sangat sedikit manusia yang bisa mencapai usia 1000 bulan ini, yaitu 83 tahun lebih sedikit, lebih 4 bulan kurang lebih. Bisa dihitung dengan jari manusia yang bisa melewati usia ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kemahabijaksanaannya, Allah Subhanahu wa taala menyediakan ini bagi orang-orang yang mau beristihad, mau bersungguh-sungguh untuk menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fihi lailatun khairum min alfi syahr, bahwa di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih mulia dibandingkan dengan 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim, orang yang diharamkan atau yang terhalangi kebaikan dari malam tersebut, maka sungguh dia telah terhalang dari kebaikan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kekhususan yang ketiga dari bulan Ramadan, bahwa bulan ini adalah bulan yang mana disyariatkan bagi kita berpuasa. Ya, tidak ada di bulan-bulan yang lain, tidak ada syariat puasa yang hukumnya wajib. Ya, di bulan yang lain kita boleh berpuasa atau sunnah untuk bagi kita untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, berpuasa Senin dan Kamis ataupun berpuasa Ayyamul Bid, ya. Tetapi di bulan Ramadan ini secara khusus Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan satu ibadah yang disebut dengan puasa, yang mana hukumnya adalah fardhu ain, bahkan dia merupakan bagian dari rukun Islam. Wajib bagi seluruh kaum muslimin, ya, yang telah balik, ya, untuk berpuasa, dan bagi wanita yang tidak haid dan juga tidak nifas untuk berpuasa. Yang tidak berpuasa maka dia telah membangkang, tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk hal ini maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai kaum muslimin, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang maksud di sini adalah puasa di bulan Ramadan yang hukumnya wajib, fardhu ain, dan dia merupakan rukun di antara rukun-rukun Islam yang wajib untuk dilakukan. Dan di antara kekhususan dari puasa ini, ibadah ini adalah bahwa pahalanya adalah merupakan pahala yang Allah berikan secara langsung. Tidak ada dari makhluk yang mengetahui besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa dengan puasa berkualitas. Ya. Dan ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adama yudha'af. Semua amalan manusia dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al hasanatu bi asri amsalha ila 700 dhifin, bahwa kebaikan yang dilakukan oleh manusia dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, illa siyam, kecuali ibadah puasa. Puasa di bulan Ramadan tentunya
Ya, yang dimaksud di sini dan juga puasa-puasa yang lainnya, illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untukku, maka aku yang memberikan pahala dari puasa tersebut. Ini adalah kekhususan dari bulan puasa, dan di antara kekhususan yang lain adalah salat tarawih. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Barang siapa yang melakukan salat tarawih di bulan Ramadan, qiyamul lail dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dari dosa-dosa yang telah lalu. Inilah kekhususan bulan Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Maka seyogyanya bagi kita untuk memanfaatkan kekhususan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa mencapai derajat takwa sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu apa yang kita sampaikan pada sore hari ini. Wassallallahu ala bil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.